Hello, welcome back to our YouTube channel at Baller Bro. Gua Kairi kali ini jadi host ditemani dengan Vian Timotius. What's up, guys? Bro? What's up? Ya. Kali ini NBA season udah habis ya. Bentar lagi play-in, habis itu play-off. Berarti udah fix nih. Kita bakal ngobrolin tentang NBA Awards. Boleh. Oke. Ngobrolin soal awards ya. NBA Awards tuh berarti kita bahas Six Man of the Year, Rookie of the Year, Most Improved Player, apalagi ya, Coach boleh. Coach, ya, MVP, ih, jelas dong, itu yang wajib. Iya. Defensive Player of the Year juga, dan mungkin kita bakal bahas siapa yang kira-kira bakal juara nih. Finals ya. Champions. Kita langsung mulai aja nih. Yang pertama Six Man nih. Ini gue udah bikin catatannya nih. Gila. Kira-kira maksudnya siapa ini potensi yang bakal menang Six Man? Yang pertama Terence Ross dari Magic. Yang kedua ada Shaq Milton, Sixers tau kan? Iya. Sama yang paling top nih Jordan Clarkson dari Jazz. Iya. Benar. Kalau menurut gua personally dari Six Man sih ya, yang menurut gua paling pantas adalah Jordan Clarkson. Jelas kalau gue. Kenapa? Karena selain statsnya menunjukkan gitu loh, statsnya udah ada ya di sini ya, statsnya itu 17,3 poin per game, 2,3 assist per game, dan 4 rebound per game. Itu menurut gua lumayan memberikan impact gitu loh. Udah selain itu pun kita bisa lihat impact-nya tuh nggak cuma translate untuk gamenya, maksudnya jadi skornya banyak gitu, tapi untuk winning juga iya. Gitu di Utah, karena di Utah Jazz sekarang peringkat 1 di Western gitu loh. Kalau menurut gue sih Jordan Clarkson pantas menangkan Six Man of the Year. Clear, maksudnya Shaq Milton oke ya, banyak performance gamenya juga. Sixers juga soalnya peringkat 1 gitu loh. Iya sih, makanya jadi ya bisa lah jadi saingan lah. Iya, tapi emang udah kayak gapnya udah lumayan tinggi sih. Iya sih, jauh anggapannya. Kalau menurut gue jauh sih. Sama yang bikin gokil juga nih Jordan Clarkson. Gue tuh udah nonton dia dari pas dia di Cavs. Iya. Sebelumnya kan Cavs ya. Pertama Lakers gue masih belum notice sih. Tapi pas di Cavs gue suka nonton. Dan dia tuh benar-benar mentah banget anggapannya. Kayak dia nih, dia tuh mainnya kan seringnya ISO ya. Yeah. ISO base gitu, ISO base player. Nah tapi di Cavs tuh kayak kurang banget pengalamannya lah buat ISO. Ditambah dia juga sering rasanya tuh kayak nggak tahu role-nya di Cavs tuh apa. Gue nggak tahu ini salah coachnya atau dianya yang masih belum berkembang ya. Tapi pas di Jazz ini kelihatan banget perbedaannya nggak sih? Betul. Iya. Kalau gue personally ya emang dari dulu ngikutin si Jordan Clarkson dari Lakers sih gitu, karena emang gue lumayan suka gaya mainnya gitu, dan emang gue ngerasa dia ada potensinya gitu. Cuman sekarang baru dapet banget roles-nya dia tuh mesti ngapain gitu. Karena dulu pas di Cleveland mungkin role-nya ya Six Man-nya kan dulu si Kyle Korver. Mereka second best player-nya ibaratnya di bench-nya mereka tuh Kyle Korver dulu, shooters gitu. Jadi menurut gue ya emang sekarang dapat role-nya pas, dan timnya juga emang butuh dia di role seperti itu. Jadi emang cocok lah jadi Six Man of the Year. Gokil sih, maksudnya Six Man ada loh skor yang 40 poinan nggak sih beberapa. Yang lawan Ben Simmons itu Ben Simmons 3, kalau nggak salah 30-an, dianya 40, gila sih. Apalagi mereka berbagi kekasih kan. Wow, siapa Kylie ya? Iya dulu. Sekarang nggak penting itulah. Jadi kita nih setuju nih? Setuju, gue juga setuju. Oke. Kalau Six Man of the Year adalah Jordan Clarkson. Six Man masih belum terlalu didebatin ya, karena clear gak sih? Clear lah. Oke, lanjut kita ke Rookie of the Year. Nah ini mungkin lumayan bisa debatable lah ini. Bisa agak panas sih. Kita kayaknya langsung buang yang lain, sisain LaMelo sama Edwards saja deh. Iya, maksudnya Tyrese Haliburton bagus kok. Iya. Immanuel Quickley bagus, tapi dibanding mereka berdua ada dua lah yang bersinar. Dua aja, oke. Lu dulu deh. Oke, gua nih. LaMelo tuh bagus banget. Maksudnya dia ngelebihin ekspektasi scout. Dia ternyata bisa play defense. Abis itu
court visionnya oke gitu loh, dan swagnya dapat. Swag butuh loh gitu, Iya, itu betul, flashy betul, play butuh, apalagi buat dapat awards kayak gini. Tapi sayangnya, Tapi ada tapinya tuh, gue udah nunggu iya, tuh tapinya. tapinya ya semua orang tahu dia cedera, patah ya tangannya. Iya, kemarin sempat ya soal tangan ya. Lama loh itu. Jadi bahkan sampai di ini udah disingkirin dari laddernya, rookie ladder gitu anggapannya. Udah Anthony Edwards, ternyata dia bisa balik tapi LaMelo. Jadi masih ada kesempatan gak sih? Gue sebenarnya wondering juga nih, kalau menurut lu masih ada kesempatan gak? Nggak, jadi lu take-nya siapa nih? Aduh, Ant-Man berat atau nih. LaMelo? Aduh, gue LaMelo. LaMelo. Karena gini, Anthony Edwards banyak poinnya kan, skor 20-an segala macam, PPG-nya nggak tahu gue sih, tapi dia sering playnya gokil gitu kan, isu posterize dunk ke Yes, Yuta Watanabe, Yuta nggak ada Watanabe. yang nggak tahu, fix itu. Tapi lihat Wolves ada di mana? Wolves paling bawah bro, sedangkan Hornets memperjuangkan playoff. Di play-in turnamen ya dia mah. Iya, jadi anggapannya kayak lu di tim trash, sorry nih, bukannya gitu, bukannya merendahkan, tapi lu di tim papan bawah lah. Ya lu silahkan berkreasi kan gitu. Apalagi dia playtime-nya banyak Emang banget ada loh. pendukungnya Timberwolves? Jangan serang saya. Kayaknya nggak ada yang nyerang juga sih. Kecuali serang Lakers ya. Kalau Lakers banyak nih yang nyerang ya. Iya, betul. Nah ya jadi anggapannya lu tim buruk ya. Lu bebas berkreasi, kayak dia playtime-nya banyak banget loh. Dibanding Lamelo pas awal bench ya kan. Betul, Six come man. from bench. Iya, come from bench. Itu dia hustle sampai starter, Jadi starter, kan. betul. Jadi kelihatan gitu loh progresnya. Kalau Anthony Edwards ya timnya jelek ya bebas lu mau ngapain aja gitu. Jadi gue Lamelo sih, gue pengen Lamelo walaupun cedera lama. Tetap kalau lu bilang katanya emang harus ada storyline ya. Kalau menurut gua storyline the poster of Yuka Watanabe nggak bisa lu Curang nih. nggak bisa lu ini sih kalau menurut gua, karena I mean kalau lu bilang lu mau ngomongin Rookie of the Year, MIP atau mungkin kayak Six Man of the Year atau MVP, lu boleh lah ngomongin soal leaderboards. Kayak maksudnya kayak di peringkat timnya nomor berapa sih? Ini soalnya rookie. Mereka juga di draft nggak tahu di tim, pasti kemungkinan ibarat tim sampah lah gitu. Maksudnya kayak karena kan emang di draft pasti dapat dari tim bawah gitu kan. Jadi menurut gua nggak masalah soal dia di mana, di kayak Timberwolves di peringkat bawah atau enggak, tapi menurut gua Anthony Edwards jauh lebih layak untuk dapat Rookie of the Year tahun ini. Karena pertama, kalau emang lah kita hitung lah, maksudnya kayak si Lamelo pun cederanya nggak dihitung gitu, maksudnya tetap sama. Gua ngerasanya tetap si Anthony Edwards jauh lebih layak karena emang kelihatan personalitinya juga gue lebih demen gitu. Emang sih lebih flashy Lamelo, cuman gue lebih ngerasa Anthony Edwards jauh lebih layak sih. Jauh lebih layak menurut lu apa? Tapi apakah jauh lebih layak buat pendukung voters lah anggapannya ya? Votersnya kan ini kan si media kan? Media ya. Media sih, kalau menurut gue media bakal lebih milih Anthony Edwards sih gitu. Meskipun Walaupun nggak cedera. Meskipun gak cedera lama. Meskipun Wah, nggak cedera. gokil. Gue masih tetap megang Anthony Edwards. Iya. Sorry nih. Kita nggak Beda pendapat salaman nih berarti bro. ya. Iya. Berarti lu megang Lamelo, gue megang Ant-Man. Gitu. Nah ini boleh nih penonton nih yang mau ngehujat yang kalah nih. Nggak usah lah, maksudnya ibaratnya kalian debat menurut kalian tuh Iya. siapa lah yang lebih layak gitu loh dibandingin dua itu. Komen aja komen. Kalau Immanuel Quickley gue hajar bener. Nggak ada masuk ini, nggak ada di pembahasan nih. Iya, Cuman dua gitu. Ant-Man atau Lamelo Ball. Oke. Lanjut. MIP, Most Improved Player. Oke, Most Improved Player. Most Improved Player ada Jeremy Grant. Oke. Jeremy Grant Pistons. Ada Christian Wood Rockets sama Julius Randle. Oh ini fix. Udah tutup mata sih kalau menurut gue ini. Ini kayak apa ya? Kayak 1+1 sama dengan 2. Ini udah pasti. Udah pasti. Jangan gitu dong, kasihan yang lain. Enggak sih, karena ini way banget, kayak jauh banget perbedaannya. Menurut gua
Dan menurut lu, gue yakin Julius Randle berhak mendapatkan Most Improved Player. Kenapa? Nggak perlu ribet-ribet. Knicks peringkat 4 di Eastern, bro. Peringkat 4, lu gila nggak? Maksudnya 4. Kapan lagi Knicks terakhir masuk playoff tuh pas Carmelo Anthony masih ada, pas si siapa nomor satunya Stoudemire masih ada, Mas Jeremy Linsanity masih gila-gilanya. Itu habis itu udah nggak pernah masuk playoff dan masuk playoff gara-gara Julius Randle dengan line up seperti apa? RJ Barrett yang masih muda, Derrick Rose yang maksudnya yang udah oke lah, maksudnya tua, mainnya solid tapi udah tua gitu loh. Emmanuel Quickley rookie-nya yang oke, cuman masih maksudnya rookie gitu. Ini Julius Randle bener-bener nunjukin kualitas dan skillnya untuk ngebawa Knicks di peringkat 4 di Eastern. Menurut gua sih pantas banget untuk jadi MIP tahun ini. Tapi biar nggak nyakitin hati kandidat lain nih, kita bahas sedikit lah. Iya, boleh. Jeremy Grant dulu deh. Jeremy Grant sebelumnya di Nuggets. Denver, betul. Nuggets, iya. Nuggets kita semua taunya dia cuman solid defender. Solid defenders. Emang solid banget Good sih. blocker dulu. Solid banget. Gue ngikutin dia dari OKC Thunder. Iya. Sebelum itu kan dia Piston. Pertama tuh Piston, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah Piston, terus dia ke OKC Thunder, dari OKC Thunder tuh ke Denver. Oh iya, tapi gue belum ngikutin pas di OKC sih. Gue baru Nuggets, soalnya pas di Nuggets dia jadi salah satu piece penting Piece penting karena dia good blocker juga gitu. Blocker, iya. Kayak menit-menit terakhir tuh dia dimasukin buat defend gitu kalau lagi defend ya kayak gitu. Bagus sih dia. Abis itu tapi di Nuggets tuh dia cuman sekedar defender doang kita taunya. Iya, betul. Terus pindah ke Pistons padahal ditawarin loh sama Nuggets ditawarin kontrak tapi ditolak. Dia maunya ke Pistons. Karena berarti sekarang yang Piston. Berarti dulu bukan sebelum OKC bukan Piston berarti ya. Sekarang yang di Piston ya. Oh iya. Oke. Anggapannya dia pengen ngembangin sayapnya dia pengen jadi leader sebuah tim di Pistons yang literally nggak ada siapa-siapa. Dan di Pistons nih ya, lu gue cek sebelumnya di Denver dia tuh cuma 12 PPG. 12 PPG sekarang di Pistons 22,5 PPG. Nice. Gila nggak sih? Asisnya 1,2 tadinya. Sekarang 2,8. Reboundnya juga naik, bloknya dari 0,8 jadi 1,1. Ini literally secara stats secara stats jauh banget gila. Iya. Dan dia beralih dari sekedar solid defender jadi leader sebuah tim. Walaupun Pistons kita tahu ya di bawah banget. Iya. Tapi maksudnya interesting juga sih. Interesting. Improve gak sih kalau ngomongin improve Improve dong. Improve kok. Jadi gue ngerasa ada salah satu orang yang lu nggak sebut tadi. Menurut gue adalah Kevin Porter Jr. Rockets. Iya, di Rockets menurut gue dia termasuk orang yang kayak bisa kita bilang lumayan kelihatan banget improvementnya setelah di Cleveland gitu loh. Dan apalagi di Rockets si Wall mainnya males-malesan gitu. Jadi kayak menurut gue KPJ mungkin next bakal masuk di MIP juga sih kalau menurut gue. Tapi tahun depan dong berarti. Mungkin. Tapi dia season ini udah mulai memperlihatkan potensinya. Dia masuk Rockets kan baru tengah akhir kan. Pas trades-nya kurang tahu gue tuh. Siapa ya? Dia dari siapa? Sama siapa ya? Lupa gue. Iya. Ya pokoknya trades yang terakhir yang ada Harden yang involved itu lah pokoknya. Oladipo segala macam itu. Iya, jadi itu sih. Bahkan ini loh keren juga ada fans gitu yang bilang kalau KPJ tuh the next Harden-nya Rockets. Iya. Too much stretch sih kalau menurut gue. Ya, tapi maksudnya kayak gitu loh, kayak play style-nya mungkin ISO. Maybe iya. Iya, tahun depan menarik sih dia. Menarik untuk ditonton si KPJ. Kayak apa improvementnya. Kalau Christian Wood nih. Christian Wood juga di Rockets kan ya? Christian Wood Rockets. Habis pindah dari Piston terakhir kalau nggak salah ya. Iya, jadi ya Christian Wood solid kalau menurut gue. Tapi kalau menurut gue masih jauh dari kata improve sih. Christian Wood tuh gini. Christian Wood dia pas awal season dia salah satu kandidat gede di MIP. Betul. Tapi abis itu Rockets 20 loss nggak sih streak gitu. Terus dianya cedera mulu. Jadi ya udah dibuang gitu anggapannya lah. Ya kalau menurut gue masih jauh dari kata improve. Tapi bagus solid. I mean gue bukan mendiskreditkan Christian Wood. Even LeBron pun nggak muji dia gitu. Maksudnya he's a good player. Tapi menurut gue
balik lagi jauh lah dari kata improve kalau lu dibandingin dengan si GR Julius Randle dan satu lagi tadi siapa? Jeremy Grant. Jeremy Grant juga lumayan oke tahun ini. Berarti siapa nih? Pasti Julius Randle for MVP makan. di Knicks aja udah di Chen bro. Knicks mah New Yorker dia New Yorker mah gitu bro. Gak peduli kayaknya suka-suka hati. Ya, tapi menurut gua Julius Randle pasti menang. Julius Randle ya. Gue juga Julius Randle sih. Tapi keren sih yang statsnya Jeremy Grant yang naik 10 poin itu gila sih. Gila. Tapi betul. Masih Randle. Oke lanjut apa nih? Coach of the year ya. Coba. Ada siapa aja tuh? Coach yang 3 lah yang paling wow lah anggapannya. Ada Tom Thibodeau jelas. Tom Thibodeau Knicks, dari Knicks. Quinn Snyder di Jazz. Sama Monty Williams Suns. Tiga-tiga bagus timnya sih. Bagus. Gokil semua sih. Jadi mungkin ketat loh maksudnya ini. Iya ini lumayan salah satu yang bisa dibahas lah ya gitu maksudnya karena dari timnya juga kelihatan season ini tuh mereka bagus semua wow, gitu. Lah. Kalau menurut lu gimana? Menarik sih. Ini biasanya orang-orang nggak ada yang bikin coach of the year kayak ya udahlah gitu. Bahkan gue yakin lu banyak nggak tahu nama-nama coach kan pasti. Betul. Tapi ya ini 3 yang mencolok lah anggapannya. Tom Thibodeau, Quinn Snyder, sama Monty Williams ya. Ini lumayan berat nih bro. Lumayan berat sih. Gue mulai deh. Ya, Gua terjebak gue nih. Kalau gue ngerasa paling pantas ya Monty Suns. Kenapa tuh? Karena gue ngerasa paling pantasnya dia tahun lalu sebelum ada CP juga sih, tapi tetap aja ngerasa kayak mereka tuh susah banget masuk playoff. Iya. Even mereka yang kemarin di bubble udah menang 8 kali belum bisa masuk playoff. Tahun ini mereka secure spot number 2 di Western Conference. Ada Lakers, ada Mavs, ada Clippers, dan berat banget gitu loh. Maksudnya kalau oke lah gue ngerti di Tom Thibodeau kayak ngebawa New York di peringkat 4, tapi di Eastern Conference. Iya, betul juga sih. Kalau menurut gue ya beda kelas lah ibaratnya Eastern Conference gak seberat di Western Conference gitu. Yes. Ada Dallas di Western, ada Lakers, ya dan lawannya berat-berat gitu loh. Maksudnya kayak di Western tuh lawannya susah lah gitu. Jadi gue ngerasa si Monty Williams jauh lebih berhak sih dibandingin itu. Walaupun ya kalau dari kita lihat kan Utah Jazz juga gitu. Tapi menurut gue materi pemain dari Utah Jazz jauh lebih komplit daripada Suns kalau menurut gue. Karena nih pertama Mitchell, Gobert, benchnya juga solid. Si Bogdanovic ya yang dia starter nomor 44 itu kan Bogdanovic Bojan. Bojan sama si Clarkson gitu maksudnya mereka tuh lebih deep in roster kalau menurut gue. Kalau di Suns tuh ya maksudnya CP sama si dibuka aja gitu tapi ya kayak Ayton oke, cuman maksud gue lebih banyak lebih solid Jazz gitu. Tapi menurut gue makanya si Monty Williams jauh lebih berhak untuk menang Coach of the Year. Nah ini gue kan setuju nih. Oke. Gue kan setuju di mana lu bilang Jazz jauh lebih deep dari Suns. Iya. Maksudnya gini, bukan berarti Suns jauh lebih gitu ya. Maksudnya kayak kontra gitu. Bukan berarti kayak gitu. Tapi mereka menurut gue kurang lebih sama. Oke. Karena gini, kita tahu tambahan CP3 ya. Iya. Maksudnya tahun lalu ya nggak ada siapa-siapa dia bisa playoff. Itu udah nunjukin seberapa gokilnya CP3 sih. Walaupun di umur segitu. Abis itu Suns maksudnya sisanya Booker, Ayton oke. Sisanya decent biasa gitu maksudnya. Nggak jelek mereka. Jazz mereka nggak ada seseorang kayak D-Book. Nggak ada seseorang kayak CP3. Semuanya biasa maksudnya bagus. Cukup bagus gitu dibanding CP3 dan Booker ya. Maksudnya mungkin kalau misalnya kita sandingin ya, mungkin Mitchell bisa lawan Booker gitu. Contoh aja. CP3 gak ada yang sepantar sama dia.
sisanya beda mainnya gitu loh. Kalau Gobert sama Ayton lah menang Gobert, oke fine. Ya maksudnya sisanya tuh ya biasa aja. Paling Clarkson-nya gue setuju sih, Clarkson-nya gokil. Tapi gue kurang setuju kalau lo bilang jauh lebih deep sih. Mungkin mereka sepantaran kalau kata gue. Iya, tapi menurut lo jadi siapa yang pantas untuk Coach of the Year? Menurut gue Quinn Snyder. Quinn Snyder. Quinn Snyder. Karena gini deh. Siapa sih yang nganggep Jazz overrated? Jazz underrated dong. Jelas kan. Isu pemainnya nggak ada yang superstar yang wow banget. Iya, iya. Iya. Lumayan tahun ini emang kayak lumayan ngagetin semua sih di standings. Dan gini. Perbedaan tim Jazz tahun ini sama tahun lalu nggak jauh beda nggak sih? Paling Clarkson, ya kan? Nggak jauh beda. Terus kenapa bisa hasilnya tuh tahun ini sama tahun lalu jauh banget? Berarti coachnya adjustmentnya kuat dong. Dan Clarkson-nya juga, kalau itu menurut gue aja. Iya, kalau menurut gue bisa gue nge-counter argumen lo. Apa tuh? Berarti kalau lu ngomong perubahan yang gak banyak dan setelah Jordan Clarkson masuk jadi lebih ini, kalau menurut gue itu kenapa sih Jordan Clarkson pantas untuk mendapatkan MIP bukan Coach of the Year. Kalau gue ngerasa Coach of the Year gini, Jazz tahun lalu udah masuk playoff. Dan Suns enggak. Itu aja deh yang kalau menurut gue yang kayak itu yang udah jadi pembeda banget sih kalau menurut gue. Kalau lu udah bisa ngebawa sebuah tim ke playoff, coach itu gue rasa pantas untuk mendapatkan award inilah. Makanya gue bilang kalau gue mau di list pertama si Monty, Tom, terakhir Quinn. Kalau menurut gue. Waduh. Kalau menurut gue gitu. Karena gue nge-value banget kayak mereka bisa ngebawa satu tim ini ke playoff gitu. Kalau gue sebenarnya gue gimana ya? Gue bukan benci Monty ya. Gue oke lah gitu. Dia bagus banget. Tapi karena faktor CP sih gue. Karena emang ya CP-nya emang kayak masih dewa lah gitu. Maksudnya gini anggapannya kayak Suns bisa di peringkat 2 70% karena CP3 masuk gitu. Bukan berarti Monty Williamson jelek gitu. Cuman gue tetap megang Quinn Snyder. Berarti lu bilang award ini si Quinn dan gue bilang kalau award ini bakal si Monty ya. Berarti kita ya maksudnya kalian komen aja guys gimana kira-kira menurut kalian tuh siapa? Next Dipoy ya. Dipoy itu berarti kandidatnya ya Gobert jelas, Ben Simmons, dan Miles Turner ya. Gobert lagi nggak sih? Gobert ya. Jujur ya maksudnya terus terang gue secara pribadi gue pingin Ben Simmons menang karena semua orang banyak yang demen banget sih sama Ben karena ngerasa ya dia bukan center gitu lah maksudnya. Iya. Itu underrated banget gitu loh kalau lu bisa defense kalau lu bukan pemain big man gitu. Iya. Terus dia tuh literally bisa guard 1 sampai 5. Betul, karena posturnya juga ya gitu ya. Dan guardnya nggak cuma sekedar yang block gitu, shot block, steal. Steal itu underrated loh kalau di defensif. Biasanya defensif orang-orang ngomongin block doang, big man makanya kebanyakan menang terus. Tapi steal tuh underrated menurut gue dan dia tuh perform lah di steal. Cuman Gobert tuh kayak sama terus loh. Maksudnya kayak ya dia emang hebat. Iya. Tapi ya maksudnya kita butuh something new gak sih? Someone better, someone new lah iya, gitu, betul, someone younger. Kalau Miles Turner dia mimpin blok kalau nggak salah. Dia mimpin blok di league. Iya. Makanya gue juga bingung sebenarnya kenapa lebih diomongin Ben Simmons dibanding Miles Turner loh. Walaupun gue suka Ben Simmons ya. Mungkin karena itu ya Pacers di bawah kan. Iya karena emang kayak ibaratnya bukan big teams juga sih. Sixers lumayan big lah. Spotlightnya nggak dapet. Spotlightnya ke dapet. Sixers doang. Jadi itu mungkin ya. Gue jadi Gobert. Gue Gobert. Iya gue Gobert sih. Kalau gue masih berharap si Ben Simmons sih. Ben Simmons bisa dapat tahun ini. Ya maksudnya kayak
biar nggak boring aja sih sebenarnya kayak karena center terus gitu kan. Ya mungkin sebelumnya malah nggak center tau, kalau lu perhatiin tuh 2-3 tahun sebelumnya tuh Kawhi terus. Kawhi, Draymond juga. Draymond sempat gitu. Maksudnya I mean gue pengen lihat, berharap sih Ben Simmons yang dapat karena gue emang demen cara mainnya, dia wingspan-nya panjang dan cara defense-nya dia tuh oke gitu sebenarnya. Cuman kayak orang nggak banyak lihat dia karena orang cuma ngelihat di Ben Simmons tuh apa kayak shoot nggak bisa shoot, kayak shootnya jelek segala macam. Tapi padahal he more than that gitu. Kayak dia jauh lebih dari itu. Basket tuh nggak offense doang bro. Betul, iya. Basket defense gitu. Nggak ada defense lu ngapain gitu. Ya, jadi menurut lu Gobert dan sekarang kita Ben Simmons ya? Tapi ini loh, tapi kalau MVP ya biasanya MVP berturut-turut tuh susah banget kan. Karena lu harus lebih dari tahun sebelumnya. Kayak exits dari yang sebelumnya gitu. Sedangkan sebelumnya udah gede gitu kan. Sedangkan Dipoy kayaknya gak masalah gitu, kayak Gobert udah berapa kali Gobert gitu terus ya. Sama aja gitu. Tapi ya nggak tahu, menarik sih Dipoy. Menarik, tapi gue tetap megang Ben Simmons. Gue masih Gobert sih, walaupun gue nggak suka dia. Oke. Next, apa lagi nih? Next, wah ini dia nih, yang paling berat nih MVP. Aduh. Long talks, oke. Kita coba ringkas aja nih ya sebisa mungkin. Oke. MVP siapa aja? Banyak banget sih kandidatnya, tapi ya emang Luka. Luka menurut gue masih one of MVP season ini sih. Terus LeBron, kalau nggak cedera. Kalau nggak cedera mungkin. Terus kalau menurut gue Jokic, Embiid, sama Giannis lah. Sama GSW dong, siapa GSW? Giannis juga iya dong. Kita nggak bisa mungkirin lah, maksudnya dia banyak nih ya kandidatnya, ada 5. Lumayan lah, 5 lah. Giannis, Curry, Doncic, Embiid, sama siapa tadi? Joker. Jokic udah ya tadi. Embiid, Jokic, Giannis, Steph, Doncic. Oh iya. Oke, kira-kira gitu. A bit berat sih. Gue personally emang fans sama Luka Doncic. Kalau menurut gue, walaupun gue ngefans, belum pantas. Jauh dari kata pantas. Ya kalau menurut gue pantas sih ya emang si Joker sih. Karena tahun ini emang dia mainnya solid dan mainnya oke banget gitu di Denver gitu. Sama ini sih yang bikin kenapa Joker worth it banget ya maksudnya. Kapan lagi center triple double gitu. Dia average-nya hampir triple double loh. Iya. Center kapan coba? Ya gue seneng banget gitu kalau ngelihat si Jokic main gitu, apalagi kayak dia tuh creative pacer gitu. Passernya oke gitu. Maksudnya jadi dia tuh kalau menurut gue kandidat MVP tuh kenapa harus nggak cuma dilihat tuh dari statsnya doang, tapi bisa nggak sih pemain itu ngebawa teman-temannya atau teammate-nya untuk berkembang bareng gitu loh. Dan gue ngelihat itu di Jokic gitu dan nggak di Doncic. Iya, sayang sekali ya. Doncic padahal tahun lalu orang-orang bilangnya wah ini lumayan MVP. Kuat gitu ya. Karena emang iya, maksudnya kayak tahun lalu lumayan oke gitu statsnya gitu. Sama kalau misalkan Embiid ya. Embiid juga oke. Gokil sih. Tapi cedera dia. Cedera lama banget. Lumayan memakan waktunya dia sih cedera itu. Terus akhir-akhir game ini ada loh dia cuman skor 6 sama 13. Kayak gitu MVP nggak bisa bro. Sayang sekali ya. Iya kalau menurut gua ya. Harus solid. Tapi kayaknya kayak 80% lah ya si Joker. 80% Joker. Kalau misalnya Curry the freaking hot hands-nya start dari awal. Iya. Itu sebuah cerita lain sih. Gila sih. Let's say lu cuma ngambil MVP cuma sebulan terakhir. Semua orang bakal nyoblos Curry sih. Gila sih. Lu kebayang gak sih kalau misalnya dia begitu dari awal season? Yes, gila. GSW di mana dah? 2 bisa 3 kali 1. Gua gak ngerti lagi sih sama GSW sih. Gila sih. Tapi emang mungkin belum pantas lah karena emang di akhir season doang. Kalau menurut gue ada satu nama lagi yang menurut gue kayak honorable mentions. Honorable mention, siapa tuh? Damian Lillard. Lillard menurut gue despite kayak Blazers yang timnya kurang oke,
Damian Lillard tetap maksudnya translate the game gitu loh. Maksudnya kayak dia tetap ngebawa timnya untuk menang gitu. Kayak karena ada juga kalau lu orang tahu gitu di Twitter gitu waktu itu dia pernah ada orang yang nge-mention dia gitu soal bet, dia ngebet 42 kemenangan. Lu harus menang 42 kalau enggak rumahnya hilang gitu. Rumahnya gue jual. Iya. Nah, itu si Damian Lillard cuma ngomong sales and then he win it 42. Dapat loh, keren. Dan benar-benar menang 42 gitu, gila. Jadi maksud gua ya honorable mention lah, walaupun emang belum masuk kategori, tapi menurut gua one of good players season ini. Lu tau gak sih problemnya Dame apa? What? Problemnya Dame-nya selalu sama dari tahun-tahun lalu juga. Apa? Dia panas awal sampai tengah. Akhir season. Akhir season reda. Makanya dia awal tengah tuh pasti kalau misalnya ada MVP ladder ya, lu pasti ngeliat dia. Ketiga, kedua, pasti. Tapi habis itu udah hilang. Hilang gitu aja. Entah dianya menurun atau ada yang lebih explode lagi. Iya, kayak betul, gitu. betul. Dia sama aja setiap tahun ya gitu ya. Semua orang ngomongin Lillard bisa MVP. Ternyata akhir season enggak. Kayak gitu, bosan-bosan juga. Tapi playoff Lillard nggak bisa di ini ya. Damn time baby. Berat. Damn time. Nah, lu tadi mention Giannis nih. Kenapa tuh Giannis? Gua aja sampai lupa gua mention Giannis. Tahun ini kayak sleepers banget sih kalau menurut gua. Aduh. Kalau menurut gua personally dia udah mainnya gitu-gitu aja. Gua personally nggak terlalu suka Giannis sih. Gak tahu kenapa. Don't hate me guys. Tapi kalau menurut gua ya udah gitu, maksudnya oke lah dia sekarang mulai nge-shoot three, mulai apa, tapi ya udah gitu. Intinya gitu aja. Giannis ya udah gitu. Sama yang tadi gue bilang tuh yang MVP susah berturut-turut. Karena lu harus bring more and more gitu. Kalau sebelumnya lu udah gila kayak yang tahun lalu Giannis gila. Dia 2 tahun berturut-turut berarti ya kemarin ya. Gak bisa 3 tuh terlalu sulit buat MVP. Back to back susah sih. Sulit banget buat MVP. Jokic lock in kalau menurut gua. Sumpah di dalam hati gue tuh gue pin Embiid aja. Serius terang ya. Iya. Gue gimana ya? Gue pin aja Embiid gitu. Enggak, kalau gue emang pengen Jokic yang karena cedera sama akhir-akhir mungkin juga gak takut cedera lagi kali ya, makanya dia main malas-malasan. Disimpan juga sih sama Sixers untuk playoff. Iya. Seandainya saja Steph Curry bermain begitu dari awal, semua ini akan berbeda. Tapi ya kita ngomongin sekarang. There is no what if gitu. Ya udah kita ngomongin sekarang aja. Ya. Sekarang yang masa lalu ya udahlah. Berarti Jokic kayaknya udah juga sih orang dia Jokic. 95% lah ya kayak dia win the MVP tahun ini. Menurut kalian gimana? Ada nggak nih yang bilang selain Jokic? Kita kelupaan tuh siapa? Oke, lastly we got yang paling berat, yang paling sulit dibicarakan karena persaingannya gokil tahun ini. Kita ngomongin siapa yang bakal juara NBA Finals tahun ini. Finals. Berat sih. Dari Eastern dan Western. Siapa dulu nih? Gua dulu. Kita ngomongin finalsnya dulu aja. Gua dulu ya. Silakan. Eastern, Brooklyn Nets, lock in. Finals ya, Brooklyn Nets versus Sixers. Nets versus Sixers. Gue juga lu mau ngomong Knicks. Nets versus Sixers. Kalau kayak dreamnya sih kayak gitu sih, karena emang dari jalurnya juga kemungkinan ketemunya mereka berdua sih gitu. Jadi di akhir ya. Iya, jadi Nets versus Sixers. Kalau dari Westnya tuh, gua dalam hati kecil gua masih pengen Dallas yang menang karena gua emang ngefans sama Dallas. Walaupun gua tahu nggak ini sih, tapi gua pengennya finalnya Suns. Suns masuk. Aduh, ininya nih apa? Aduh, satu lagi Lakers kayaknya. Kalau kemungkinan paling gedenya Lakers ya, tapi nggak tahu deh jalurnya nabrak nggak tuh sama Suns. Karena dia peringkat 2. Kalau Lakersnya 7, ya pokoknya intinya gitulah. Pokoknya kemungkinannya kayaknya Suns sama Lakers, I guess. Seandainya nggak nabrak ya, kita seandainya nggak tahu juga nih. Dan finalnya Lakers versus Nets. Yang menang Nets. Way jauh banget. Nets.
in 6. Oke, gue mundur dulu nih. Rewind. Gue bahas yang Eastern. Tapi kalau Eastern tuh kompetisinya biasa menurut gue. Jadi gue setuju Nets Sixers. Nets Sixers yang menang Nets, gue setuju. Betul. Western lu Lakers Suns ya. Gue masih kepo sih Clippers Lakers sih yang tahun lalu diomongin ternyata nggak jadi ya. Gue kepo banget. Tapi Suns tuh gini, problemnya CP3 cedera, ya udah KO. Iya. Kalau nggak ada CP3 berat. KO udah. Nah, saya playoff kan kita tahu seberapa kerasnya dong. Jadi kayak yang Rockets GSW 2018, CP3 cedera. Seandainya nggak cedera ya, gue bisa ngelihat itu terjadi Suns sama Lakers. Seandainya CP3 cedera, Clippers kalau nggak tabrakan Clippers Lakers, gue megang itu. Dan yang lolos finalnya kalau Suns Lakers ya, aduh berat banget sih. Gue megang Suns Lakers, gue megang Suns. Hujat guys. Enggak. Ini masuk akal. LeBron abis cedera, dia bilang sendiri dia nggak bakal 100%, ya kan? Eddie kaca. Eddie cedera, lu mau ngapain bro? Iya. Eddie cedera, LeBron gak 100%. Lawannya kalau nggak cedera ya CP3. Di-booknya selalu gila kan. Habis itu coachnya juga gokil, Monty Williams ya. Kayak yang di bubble tahun lalu 8 menang. Pas mereka terancam tuh mereka menang 8. Iya. Gimana ini? Playoff. Gue megang Suns. Kalau misalkan gitu ya terjadi, maka finalnya kan Suns lawan Nets. Di dalam hati gue pengen Suns yang menang. Tapi sayangnya Nets terlalu kuat. Nets tuh gini, Nets tuh win or bust tahun ini. Iya. Kalau kalah, cabut semua pasti. Mungkin nggak semua, Kyrie pasti cabut. Lu tau Kyrie lah orang gimana. Kayak gitu. Berapa Nets in berapa nih? Nets in gak ada yang cedera nih, gak ada yang cedera 7. Nets in 7 lawan Suns. Suns bisa. Kalau gua prediksinya berarti Nets versus Lakers in 6, Nets in 6. Kalau lu Nets versus Suns, Nets in 7 ya. Kita jadi pendukung Nets banget nih kayaknya. Iya. Enggak, ya emang realistisnya Iya. Pak. Si Nets emang udah terlalu gila sih.